Tidak semua orang terlahir setara. Inilah realita kehidupan yang dialami oleh seorang siswa SMP bernama Midoriya. Semuanya bermula di negeri Cina, tepatnya di kota Qingqing. Dikabarkan seorang bayi lahir dengan memancarkan cahaya. Sejak saat itu, banyak ditemukan kekuatan super di penjuru dunia. Biasa disebut dengan quirk, atau biar lebih gampang, sebut saja dengan bakat. Waktu pun berlalu begitu saja, tanpa ada yang tahu apa penyebab pastinya. Sampai pada akhirnya, bakat menjadi sesuatu yang biasa. Sekarang, dunia ini dipenuhi dengan orang-orang berbakat khusus. Data menunjukkan bahwa 80% masyarakat di dunia memiliki bakat khusus. Di dunia yang dipenuhi kekacauan ini, profesi yang dulunya hanya sebuah mimpi, sekarang bisa menjadi kenyataan. Profesi tersebut adalah pahlawan. Namun, seperti yang sudah dijelaskan di awal, tidak semua manusia terlahir setara. Meskipun hampir semua orang memiliki bakat, namun tidak dengan Midoriya. Dia terlahir tanpa bakat apapun. Padahal, kedua orang tuanya memiliki bakat masing-masing. Ibunya bisa menarik benda-benda kecil, dan ayahnya bisa menyemburkan api. Normalnya, bakat bisa diturunkan melalui faktor genetik. Seharusnya, Midoriya bisa mewarisi sedikit bakat dari ibunya. Sama halnya dengan bahasa. Ketika seorang bayi terlahir, maka bahasa pertamanya mengikuti bahasa ibunya. Jika seseorang lahir dari rahim orang Indonesia, maka bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia. Jika seseorang lahir dari rahim orang Inggris, maka bahasa pertamanya adalah bahasa Inggris. Namun dalam konteks bahasa, meskipun lidah kita lidah Indonesia, akan tetapi kita masih bisa mempelajari bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris kini semakin mudah dengan adanya aplikasi U-Dictionary. Wah, apa tuh U-Dictionary? U-Dictionary adalah aplikasi terjemahan yang bisa menerjemahkan hingga 44 bahasa. Aplikasi ini memiliki fitur yang sangat canggih yang disebut dengan Magic Translate. Dengan fitur ini, kita bisa menerjemahkan apapun yang ada di smartphone kita. Salah satu contohnya adalah chatting WA. Misalkan Anda chattingan dengan orang luar, tetapi Anda tidak mengerti dengan bahasanya. Oh tenang, Anda bisa memanfaatkan aplikasi ini. Caranya mudah sekali, tinggal geser kaca pembesarnya ke kalimat yang ingin Anda terjemahkan. Setelah itu, akan langsung muncul terjemahannya. Mudah sekali kan? Atau mungkin Anda ingin menerjemahkan manga berbahasa Inggris. Contohnya di sini, si Jolin bilang, "What kind of car are you driving?" Apa tuh artinya? Tinggal digeser aja kaca pembesarnya, akan langsung muncul terjemahannya. Canggih sekali kan? Selain itu, U-Dictionary juga memiliki konten English Corner, yang mana isinya adalah konten belajar bahasa Inggris yang bisa diakses secara gratis. Jadi mulai dari sekarang, sudah saatnya berhenti bilang, "Gak bisa bahasa Inggris." Jangan dong, harus bisa dong, kan sudah ada U-Dictionary. Segera download aplikasi U-Dictionary, linknya ada di deskripsi. Indonesia tanah airku, U-Dictionary, aplikasi terjemahanku. Mantap! Mengetahui fakta ini, Midoriya menjadi sangat terpuruk. Padahal, dia sudah bercita-cita untuk menjadi pahlawan seperti idolanya yang bernama All Might. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, dia tidak pernah menyerah. Meskipun dia tidak berbakat, dia tetap mengejar cita-citanya untuk menjadi pahlawan. Entah bagaimana caranya, dia masih belum tahu. Beberapa tahun telah berlalu, Midoriya kini sudah menjadi siswa SMP kelas 9. Dalam beberapa bulan ke depan, dia akan segera lulus SMP, dan sesuai rencana, dia ingin mendaftar ke sekolah pahlawan. Namun, bukan hanya dia saja yang ingin mendaftar ke sekolah pahlawan. Salah satu teman sekelasnya bernama Bakugo ternyata juga ingin mendaftar ke sekolah yang sama. Dia adalah seorang anak yang memiliki bakat luar biasa. Dia juga sangat percaya diri bahwa dia akan menjadi pahlawan kelas atas setingkat dengan All Might. Namun sayangnya, dia memiliki sikap yang arogan. Dia menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling hebat. Dia juga seringkali membuli Midoriya dan mengejeknya dengan sebutan Deku yang artinya adalah useless atau orang yang tidak berguna. Namun, Midoriya tetap tegar dengan semua hinaan terhadapnya. Sepulang sekolah, Midoriya berjalan pulang menuju ke rumahnya. Lalu ketika dia melewati terowongan, tiba-tiba muncul penjahat yang menangkapnya. Penjahat tersebut mempunyai bakat untuk berubah menjadi semacam monster lumpur. Satu hal yang menarik di sini, hampir semua orang memang memiliki bakat, namun tidak semuanya ingin menjadi pahlawan. Beberapa orang menggunakan bakatnya untuk kejahatan. Salah satunya adalah orang yang menangkap Midoriya saat ini.
Tak lama setelah itu, sang pahlawan nomor 1, All Might, tiba di lokasi. Dia pun segera menghajar penjahat tersebut dengan pukulan Texas Smash. Midoriya pun berhasil diselamatkan. Setelah itu, penjahat tersebut ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol. Lalu, setelah Midoriya terbangun dari pingsannya, All Might pun segera berpamitan. Ketika dia melompat, ternyata Midoriya juga ikut bersamanya. Midoriya masih ingin menanyakan sesuatu kepada All Might. Kemudian, mereka pun berbicara di atap sebuah gedung. Midoriya pun segera menanyakan pertanyaannya. Dia berkata, apakah orang tanpa bakat bisa menjadi pahlawan? All Might sempat terkejut mendengar pertanyaan Midoriya. Belum sempat dijawab, tiba-tiba tubuh All Might berubah menjadi sosok yang kurus kering. Kemudian, dia pun menceritakan pengalamannya sebagai pahlawan. 5 tahun yang lalu, dia pernah bertarung dengan musuh yang membuatnya cedera parah. Separuh organ pernafasannya hancur hingga membuatnya harus menjalani operasi secara terus-menerus. Akibatnya, dia jadi kurus kering seperti sekarang ini. Dia yang sekarang hanya bisa mempertahankan wujud pahlawannya sekitar 3 jam per hari. Pada dasarnya, dia ingin mengatakan bahwa menjadi pahlawan adalah pekerjaan yang berbahaya. Dia yang kuat saja masih bisa terluka parah, apalagi orang yang tidak memiliki kekuatan apapun. Mana bisa menjadi pahlawan tanpa kekuatan? Yang ada justru malah mencelakai diri sendiri. Itulah jawaban All Might terkait dengan pertanyaan Midoriya. Setelah itu, mereka pun berpisah. Di sisi lain, sedang terjadi keributan di tengah kota. Dan ternyata keributan tersebut disebabkan oleh penjahat yang tadinya sudah ditangkap oleh All Might. Tanpa disadari, botol yang dibawa All Might terjatuh ketika dia melompat bersama Midoriya. Si penjahat pun lepas dari botol, dan sekarang dia menyandra seorang anak, dan anak yang disandra tersebut adalah Bakugo. Melihat kejadian ini, Midoriya menjadi sangat merasa bersalah. Kemungkinan yang membuat penjahat itu lolos adalah dirinya, karena waktu itu dia mengikuti All Might ketika melompat. Kedua, penjahat itu sedang menyandra temannya, yaitu Bakugo. Sementara All Might sendiri juga sedang berada di tempat kejadian. Dia tidak bisa berbuat banyak karena dia sudah mencapai batas kekuatannya. Lalu yang terjadi selanjutnya adalah, tiba-tiba Midoriya nekat menyerang si penjahat itu. Dia sendiri sebenarnya juga tidak tahu kenapa dia bisa melakukan hal ini. Dia merasa tubuhnya seolah-olah bergerak sendiri. Hal ini pun membuat All Might tergerak. Dia pun memaksakan kekuatannya meskipun sudah mencapai batas. Akhirnya, si penjahat sekali lagi dihajar oleh All Might. Berkat itu, Midoriya dan Bakugo berhasil diselamatkan. Setelah semua kejadian tersebut, All Might sekali lagi menemui Midoriya. Dia menyadari bahwa Midoriya memiliki jiwa pahlawan. Karena sebelumnya, dia dengan gagah berani memasuki medan pertempuran demi menyelamatkan Bakugo. Padahal, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan apapun. Kemudian, All Might merevisi jawaban dari pertanyaan Midoriya yang sebelumnya. Dia mengatakan bahwa Midoriya masih bisa menjadi pahlawan. Lalu disusul dengan kalimat, kau adalah orang yang pantas untuk mewarisi kekuatanku. All Might menjelaskan bahwa bakatnya merupakan sebuah warisan. Dan sekarang, sudah saatnya dia mewariskan bakat tersebut ke generasi selanjutnya. Dan orang yang terpilih untuk menerima bakat tersebut adalah Midoriya. Kekuatan milik All Might adalah kekuatan yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itulah, kekuatan tersebut dinamakan One for All. Tentu saja Midoriya akan dengan senang hati menerima bakat tersebut, karena ini adalah sesuatu yang sudah diimpikannya sejak kecil. Namun, untuk mewarisi bakat One for All ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ibaratnya, Midoriya adalah sebuah wadah yang rapuh. Jika dia langsung menerima One for All, kemungkinan tubuhnya akan hancur. Oleh karena itulah, dibutuhkan latihan fisik supaya dia bisa menerima bakat tersebut. All Might meminta Midoriya untuk membersihkan pantai sebagai latihan fisik. Di pantai tersebut, ada banyak sekali rongsokan sampah-sampah berat. Jadi ini akan menjadi latihan yang efektif, sekaligus menjaga lingkungan. Midoriya hanya mempunyai waktu 10 bulan. Karena dalam waktu 10 bulan, dia akan lulus dari SMP, lalu dia berencana untuk mengikuti tes masuk ke sekolah pahlawan. Tentunya, dia sangat serius menjalani latihan ini. 10 bulan kemudian, Midoriya berhasil membersihkan seluruh pantai. Bahkan dia juga membersihkan berbagai tempat yang tidak disuruh oleh All Might. Hasil dari latihannya pun sangat terlihat. Tubuhnya kini lebih berotot dibanding 10 bulan yang lalu. Sekarang dia sudah siap untuk menerima One for All. Lalu, All Might meminta Midoriya untuk memakan sehelai rambutnya.
Ini merupakan salah satu cara untuk mewariskan bakat One for All. Cara kerjanya cukup sederhana, yaitu dengan memindahkan DNA milik All Might kepada Midoriya. Setelah berhasil menerima One for All, tibalah saatnya bagi Midoriya untuk mengikuti ujian masuk sekolah pahlawan. Ujian yang pertama adalah ujian pertarungan. Para calon siswa akan dihadapkan dengan berbagai macam musuh buatan. Ada 4 jenis musuh buatan yang harus dihadapi, dan masing-masing musuh memiliki poin yang berbeda-beda. Musuh jenis A memiliki 1 poin, jenis B memiliki 2 poin, jenis C memiliki 3 poin, dan musuh jenis D memiliki 0 poin. Ujiannya sangat sederhana, yaitu hanya mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Tak lama kemudian, ujian pun segera dimulai. Semua calon siswa segera bergegas mencari poin sebanyak-banyaknya. Hampir semua siswa bergerak dengan cepat, sampai-sampai Midoriya tidak kebagian poin satupun. Sampai pada akhirnya, pihak sekolah mengeluarkan musuh jenis D. Jenis D memiliki 0 poin. Namun tidak hanya itu, jenis D berukuran lebih besar dan lebih kuat dibandingkan jenis yang lain. Seketika itu juga, para calon siswa segera melarikan diri, karena percuma saja melawan musuh jenis D. Namun yang terjadi, seorang calon siswa perempuan bernama Uraraka tertimpa reruntuhan akibat serangan jenis D. Melihat kejadian ini, Midoriya secara spontan bergegas untuk menyelamatkan Uraraka. Sedangkan calon siswa lainnya tidak peduli dengan semua itu dan hanya memikirkan diri sendiri. Midoriya pun segera menggunakan One for All pada kakinya untuk bisa melompat sangat-sangat tinggi. Pada dasarnya, One for All adalah bakat yang memperkuat fisik. Jadi tipe-tipe serangannya adalah berupa pukulan atau tendangan yang sangat-sangat kuat. Midoriya sekali lagi menggunakan One for All pada tangannya. Lalu kemudian, dia pun berhasil mengalahkan musuh jenis D dengan sekali pukulan. Namun, meskipun dia berhasil menang, terjadi sesuatu yang serius dengan tubuhnya. Midoriya hanya berlatih fisik selama 10 bulan. Dengan kata lain, dia adalah wadah yang disiapkan secara terburu-buru. Akibatnya, One for All mencederai tubuhnya sendiri. 2 kaki dan 1 tangannya hancur setelah memakai bakat tersebut. Dia pun terluka hingga tidak sadarkan diri. Dan di saat yang sama, ujian pertama pun selesai. Midoriya mendapatkan 0 poin dari ujian ini. Kemudian, seorang petugas kesehatan bernama Recovery Girl segera menuju ke tempat Midoriya. Dia memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka apapun. Lalu dengan menggunakan kekuatannya, dia segera menyembuhkan luka-luka Midoriya. 1 minggu telah berlalu semenjak ujian masuk. Midoriya merasa yakin bahwa dia tidak akan diterima. Meskipun dia berhasil dalam ujian tulis, namun tetap saja dia mendapatkan 0 poin dalam ujian praktek. Tak lama kemudian, akhirnya dia mendapatkan surat pengumuman dari pihak sekolah. Di dalam amplop tersebut berisi semacam alat proyektor. Di dalamnya ada All Might yang berbicara langsung kepada Midoriya. Lalu secara mengejutkan, All Might memberitahukan bahwa Midoriya diterima di sekolah pahlawan. Ternyata ada satu penilaian khusus yang sengaja disembunyikan oleh pihak sekolah. Penilaian tersebut adalah Rescue Point atau poin penyelamatan. Midoriya mendapatkan 60 Rescue Point karena dia sudah menyelamatkan Uraraka. Memang sudah sewajarnya tugas seorang pahlawan adalah menyelamatkan orang lain. Jadi, mental yang harus dimiliki para pahlawan adalah rela berkorban demi menyelamatkan. Dan Midoriya memiliki semua itu. Dia pun menangis bahagia mendengar kabar bahwa dirinya diterima. Dia sudah maju 1 langkah menuju impiannya selama ini. Malam harinya, All Might meminta Midoriya untuk datang ke pantai. Di sana, dia memberikan ucapan selamat secara langsung. Lalu dia juga memberitahukan bahwa dia akan menjadi guru di sekolah pahlawan. Dia meminta Midoriya untuk merahasiakan hubungan mereka. Jadi selama mereka berada di kawasan sekolah, mereka akan berpura-pura tidak mengenal satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk menjaga rahasia One for All. Beberapa hari kemudian, kegiatan belajar mengajar akhirnya dimulai. Midoriya masuk di kelas 1A, yang mana isinya adalah anak-anak yang lulus dengan poin tertinggi. Di sana ada Bakugo, ada Uraraka, ada Ida, ada Aoyama, ada Mina Asido, ada Suyu, ada Ojiro, ada Kaminari, ada Kirishima, ada Koji Koda, ada Rikido Sato, ada Soji, ada Kyokajiro, ada Hantasero, ada Tokoyami, ada Todoroki, ada Toru Hagakure, ada Mineta, dan ada Yaoyorozu.
mereka semua akan dibimbing oleh wali kelas bernama Sota Aizawa. Kemudian di hari pertama ini, Aizawa langsung memberikan pelajaran pertama. Tidak ada perkenalan, tidak ada basa-basi. Dia mengajak semua siswa 1A untuk pergi ke lapangan untuk melakukan tes pengukuran bakat. Pada dasarnya, ini adalah pelajaran olahraga, namun dengan menggunakan bakat dari masing-masing siswa. Tes pertama, lari 50 meter. Dalam tes ini, Ida menjadi yang tercepat karena dia memiliki bakat yang bernama engine. Bakat ini bisa membuatnya berlari sangat cepat. Bakat engine bisa dilihat dari kakinya yang memiliki knalpot brong. Bakugo juga cukup cepat dalam tes ini. Dia memiliki bakat yang disebut dengan explosion. Bakatnya bisa dipakai untuk menyerang musuh dan bisa dipakai juga untuk tenaga dorong tambahan. Semua siswa bisa melewati tes ini dengan bakatnya masing-masing, kecuali satu orang, yaitu Midoriya. Dia sangat payah dalam semua tes karena dia masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Namun dalam tes terakhir, yaitu melempar bola, dia bertekad untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu. Dia menggunakan one for all yang difokuskan pada satu jarinya. Dengan begitu, bola bisa terlempar jauh, dan dia hanya mengalami cedera pada satu jarinya saja. Setelah menjalani semua itu, akhirnya pelajaran dari Aizawa selesai. Sebenarnya, Aizawa memiliki peraturan yang sangat ketat. Jika ada siswa yang menurutnya tidak berpotensi, maka siswa tersebut akan langsung dikeluarkan. Bahkan di tahun lalu, dia mengeluarkan seluruh kelas 1 karena semuanya dianggap tidak berpotensi. Dan di tahun ini, yang menjadi perhatian utamanya adalah Midoriya. Menurutnya, meskipun Midoriya memiliki bakat yang luar biasa, namun semuanya akan sia-sia saja jika Midoriya selalu terluka oleh bakatnya sendiri. Jika dia dihadapkan dalam pertarungan yang sesungguhnya, tetap saja dia tidak akan berguna. Namun, pandangan Aizawa berubah ketika dia melihat Midoriya menggunakan one for all pada satu jarinya. Dia melihat bahwa Midoriya memiliki potensi yang besar di dalam dirinya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak mengeluarkan Midoriya. Kehidupan sekolah pun terus berlanjut. Selain belajar menjadi pahlawan, para siswa juga belajar pelajaran umum seperti bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kemudian, tibalah saatnya bagi mereka untuk menjalani latihan dasar kepahlawanan. Dalam pelajaran ini, mereka semua akan dibimbing oleh All Might. Kali ini, mereka juga diwajibkan untuk memakai kostum pahlawan. Kostum pahlawan adalah pakaian yang didesain khusus dengan menyesuaikan bakat dari masing-masing siswa. Midoriya sendiri sudah membuat desain kostumnya semenjak dia SMP, dan sekarang semuanya menjadi kenyataan. Setelah semuanya berkumpul, All Might segera menjelaskan aturan dari latihan ini. Para siswa akan dibagi menjadi dua peran, yaitu sebagai penjahat dan sebagai pahlawan. Mereka akan bertarung 2 lawan 2 melawan teman-teman sekelas. Skenarionya adalah dua penjahat menyembunyikan senjata nuklir Kim Jong-un di suatu markas. Lalu dua pahlawan bertugas untuk mengamankan nuklir tersebut. Aturannya sederhana, jika pahlawan berhasil menyentuh nuklir, maka mereka akan menang. Namun kesulitan dari pahlawan adalah mereka tidak tahu di mana lokasi nuklir tersebut. Sedangkan di sisi penjahat, mereka hanya perlu menjaga nuklir saja sampai waktunya habis. Dan mereka semua akan dibekali dengan selotip. Jika seseorang berhasil menempelkan selotip tersebut kepada musuh, maka musuh akan dinyatakan tertangkap atau kalah. Tak lama kemudian, pembagian kelompok dimulai. Midoriya berpasangan dengan Uraraka dan berperan sebagai pahlawan. Bakugo berpasangan dengan Ida dan berperan sebagai penjahat. Latihan pun segera dimulai. Midoriya berencana untuk tidak menggunakan bakatnya. Dia hanya berniat untuk menggunakan kekuatan fisik ditambah dengan bantuan bakat dari Uraraka. Bakat Uraraka bernama Zero Gravity. Sesuai namanya, dia bisa menghilangkan gravitasi pada benda ataupun pada tubuh seseorang. Lalu tiba-tiba saja, Bakugo datang dan langsung menyerang Midoriya. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Midoriya berhasil menghindari serangan Bakugo, dan tidak hanya itu, dia juga bisa membanting Bakugo tanpa menggunakan bakatnya. Dalam latihan ini, Bakugo benar-benar berniat untuk menghajar Midoriya. Dia merasa tersaingi oleh Midoriya. Sejak kecil, dia menganggap Midoriya sebagai orang tanpa bakat dan tidak berguna. Ketika dia melihat Midoriya menggunakan bakatnya, dia sangat terkejut dan marah. Bakugo menganggap bahwa levelnya jauh di atas Midoriya.
Oleh karena itulah, dalam kesempatan ini, dia menantang Midoriya secara langsung demi membuktikan bahwa dirinya lebih baik. Kemudian, Midoriya akhirnya menggunakan One for All dalam satu pukulannya. Namun pukulan tersebut tidak ditujukan ke arah Bakugo, melainkan ke arah atas. Dan di saat yang sama, reruntuhan akibat pukulan Midoriya segera dimanfaatkan oleh Uraraka untuk menyerang Ida. Hasilnya, Uraraka berhasil menyentuh nuklir Kim Jong-un. Pada akhirnya, latihan ini berhasil dimenangkan oleh tim pahlawan. Dan Midoriya sekali lagi harus menahan rasa sakit akibat penggunaan One for All. Setelah itu, tiba giliran tim lain untuk melakukan latihan. Singkatnya, para siswa yang lain berhasil menjalani latihan dengan baik. Tidak ada yang terluka dan tidak ada satupun yang melanggar aturan. Berikutnya, para siswa akan menjalani latihan penyelamatan. Kali ini, latihan akan diadakan di luar area sekolah, tepatnya di sebuah gedung simulasi khusus. Di dalam gedung tersebut, terdapat berbagai macam area simulasi bencana. Ada simulasi kapal tenggelam, tanah longsor, kebakaran, badai, dan lain sebagainya. Kali ini, mereka juga didampingi oleh guru tambahan bernama 13. Dia adalah seorang guru sekaligus seorang pahlawan pro spesialis dalam penyelamatan. Pada dasarnya, latihan ini bertujuan supaya siswa bisa memanfaatkan bakatnya untuk menyelamatkan orang lain. Karena setiap bakat itu unik, dan jika salah sasaran, maka bisa saja membunuh orang yang tidak bersalah. Contohnya seperti bakat ledakan milik Bakugo. Jika dia tidak memperhatikan sekitarnya, bisa saja ledakannya mengenai orang yang tidak bersalah. Dan fokus dari latihan ini adalah melatih kemampuan itu. Kemudian, ketika latihannya akan dimulai, tiba-tiba saja muncul sekelompok penjahat. Kelompok tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Tomura Shigaraki. Dia juga dibantu oleh dua rekan yang paling kuat, yaitu Kurogiri dan Nomu. Tujuan mereka ke sana adalah untuk mencari All Might. Mereka pun segera bergerak. Kurogiri menggunakan bakatnya untuk memisahkan para siswa. Dia memiliki bakat untuk membuka portal teleportasi. Dia jugalah yang sudah memindahkan banyak orang menuju ke gedung latihan ini. Para siswa pun terpencar akibat ulahnya. Beruntung, para siswa cukup bisa bertahan karena mereka hanya menghadapi anak buah Kroco-Kroco saja. Sementara itu, Aizawa juga bertarung mati-matian melawan musuh. Dia bisa menghapus bakat milik orang lain dengan cara melihatnya. Namun, efeknya akan berhenti ketika dia berkedip. Cara bertarungnya, dia menghapus bakat, lalu dia menggunakan kemampuan fisik untuk menghajar musuh-musuhnya. Namun sayang sekali, Aizawa kalah dihajar oleh Nomu. Sementara 13 juga berusaha untuk bertarung. Kekuatannya adalah black hole atau lubang hitam yang bisa menghisap apapun. Apapun yang terhisap di dalam black hole akan berubah menjadi debu. Namun sayang sekali, 13 berhasil dikalahkan oleh Kurogiri. Cara yang dipakai Kurogiri adalah membuka portal untuk memindahkan black hole. Dengan begitu, 13 terkena oleh kekuatannya sendiri. Kemudian, di tengah-tengah keputusasaan, datanglah pahlawan nomor 1, yaitu All Might. Dia datang dengan ekspresi marah di wajahnya. Padahal, di situasi apapun dia selalu tersenyum. Namun kali ini berbeda. Dia benar-benar marah karena para penjahat sudah melukai murid-muridnya. All Might segera menyerang, namun mengejutkan, serangannya tidak mempan terhadap Nomu. Nomu sendiri adalah makhluk buatan yang didesain khusus untuk membunuh All Might. Ditambah lagi, Nomu juga dibantu oleh Kurogiri. Melihat All Might yang sedang kesulitan, Midoriya bergegas untuk membantunya. Secara bersamaan, Bakugo dan juga Todoroki juga ikut membantu. Bakugo menyerang Kurogiri secara langsung, sedangkan Todoroki menggunakan kekuatan esnya untuk membantu All Might supaya bisa meloloskan diri dari cengkeraman Nomu. Kemudian, All Might pun mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menghajar Nomu. All Might sendiri sebenarnya sudah mencapai batas waktunya. Namun dalam kondisi terdesak, dia sudah tidak mempedulikan hal itu lagi. Nomu pun terlempar jauh, dihajar oleh All Might. Kini yang tersisa tinggal Tomura dan Kurogiri. Sementara All Might sudah tidak mampu bergerak lagi. Dia pun berusaha untuk menutupi kelemahannya dengan harapan bala bantuan segera tiba. Tak lama kemudian, datanglah sekelompok pahlawan pro dari pihak sekolah. Seketika itu juga, mereka langsung menghajar musuh yang masih tersisa. Hal ini pun membuat Tomura dan Kurogiri memutuskan untuk melarikan diri. Pada akhirnya, serangan para penjahat pun berhasil diatasi.
Kejadian ini membuat para siswa menyadari bahwa dunia pahlawan memang sangat berbahaya. Ada banyak sekali musuh yang kuat yang mengancam nyawa mereka. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi mereka semua. Menjadi pahlawan memang bisa menyokong finansial dan disukai banyak orang. Namun, para pahlawan juga memiliki tanggung jawab dan harus berhadapan dengan mara bahaya sepanjang waktu. My Hero Academia Season 1 selesai. Cerita bersambung di Season 2.